Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini Lebaran semakin mendekat dan selamat yang sudah sampai di kampung halaman dan juga yang dalam perjalanan mudik hati-hati. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan bertemu dengan keluarga semua. Kita akan terus temani Anda dengan berbagai informasi isu-isu aktual. Bung Rocky, hari ini Presiden Jokowi sudah menuju kembali ke Indonesia ya dari kunjungannya ke Jerman untuk menghadiri Hannover Fair atau Hannover Messe gitu orang Jerman menyebutnya. Dan Hmm. ada satu momen yang menarik ketika Presiden Jokowi menyampaikan pidato di hadapan sejumlah pemimpin negara-negara yang hadir di situ. Dan juga yang paling banyak ini kalau soal petinggi bisnis gitu, Pak Jokowi mengklaim di situ menyatakan bahwa Indonesia itu sudah menuju energi yang bersih. Salah satunya itu akan menghapuskan pembangkit listrik batu bara itu tahun 2025. Dan pernyataan Pak Jokowi ini kemudian diralat oleh oleh Biro Pers dari istana bahwa yang betul itu tahun 2050 gitu. Saya kira ini kan menarik karena ini bagian dari upaya Pak Jokowi untuk meyakinkan para investor di Eropa untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Jadi ini luar biasa gigihnya Pak Jokowi sebagai sales promotion boy dari Indonesia ini. Itu kita tahu problem kan ada perang di Eropa, maka kebutuhan energi yang tadinya bahkan sudah diputuskan di Glasgow supaya mulai menghentikan energi fosil terpaksa dipakai lagi itu kan nggak ada pilihan energi apa yang mau dipakai kalau krisis energi di Eropa terpaksa balik pada batu bara tuh. Tetapi poin kita selalu kesepakatan internasional itu kan mesti ada buktinya di dalam negeri. Nah di Indonesia tetap Eropa masih lihat Indonesia itu mengeksploitasi terus sumber daya alamnya yang basisnya fosil tuh. Tentu bagi Eropa pikiran intelektual itu nggak mungkin ditransaksikan dengan kebutuhan bisnis. Jadi mestinya Pak Jokowi ketat aja bahwa memang kita berupaya untuk memperoleh semacam sertifikat akademis bahwa kita menghentikan eksploitasi fosil fuel ini nih. Tetapi tentu kalangan pengusaha kalau dia bilang kalau Pak Jokowi bilang 2025 itu dua tahun lagi berarti Ya, ya. penelitian berakhir. Dan itu bahaya terhadap investasi, bahaya terhadap memorandum of understanding dalam soal bisnis itu. Jadi Jokowi salah lagi kan. Mestinya dia bilang kami tetap konsisten untuk mengembangkan green economy. Tetapi itu kita tunggu perkembangan dunia tuh. Kalau perang Rusia Ukraina berlanjut, artinya Eropa akan kedinginan. Eropa udah bilang dia nggak mau lagi pakai batu bara, tapi ini darurat terpaksa dia ya minta lagi batu bara Indonesia kan. Jadi kemampuan Pak Jokowi untuk menerangkan keadaan itu yang ditunggu. Padahal ini wawancara pers kan Jokowi dengan kuat bisa. Kalau saya penasihat saya bilang Pak Jokowi bilang aja bahwa kita tetap itu, cuman ada semacam keadaan kedaruratan di Eropa, maka kita terpaksa mesti supply demi kemanusiaan kita supply lagi batu bara itu. Jangan langsung dibilang 2025 selesai lalu dibantah. Kan aneh. Uh, Ya, Presiden bilang 2025 terus dibantah oleh bawahannya itu istana, ya, 2050. Itu ya, mestinya dipecat aja kan. Tetapi orang tahu bahwa memang itu kepentingan oligarki supaya konsesinya berpanjang sampai 2050 itu. ya, Kira-kira itu poinnya. ya, Salah lagi tuh komunikasi ya, politik istana nih. Salah melulu. Dia mesti pakai komunikator dari luar yang anak-anak muda tuh. Banyak anak-anak muda yang tadinya ada di istana yang sebetulnya potensial jadi komunikator politik, tapi karena persaingan politik dengan senior-senior yang ada di situ tersingkirlah anak-anak muda ini. ya, Terutama ya ada beberapa perempuan bagus di situ yang digagalkan oleh kebijakan seniornya. ya. Oh, Bung Rocky, ini bukan bukan wawancara dengan pers, ini justru pidato dalam sebuah forum. Jadi artinya Pak Apalagi itu Jokowi bawa pidato. pakai Itu teks ini. itu pentingnya pidato Presiden Jokowi harusnya dibaca oleh milenials yang jadi staf khusus. Mereka yang lebih ngerti. Ini kan birokrat yang bikin pidato presiden lalu diedit pasti oleh oligarki. Padahal Pak Jokowi udah punya yang disebut staf khusus yang dipakai baju kayak penguin itu hitam putih itu. Kemana mereka coba tuh? Bagian dari mereka yang pinter-pinter justru disingkirkan oleh seniornya yang takut ada persaingan antara junior dan senior di situ. Itu soalnya.
Kan dulu kita bahkan dorong Pak Jokowi bikin semacam West Wing, anak-anak muda yang nggak usah pakai birokrasi, bikin connecting door dengan presiden. Setiap saat mereka bisa masuk. Pak Presiden, ini isu di Eropa begini loh, isu Hanover kita dengar begini, itu tipu-tipuan juga tuh, karena devisanya nggak mungkin muncul kalau transaksinya antar perusahaan rupiah semua di situ kan. Jadi itu pentingnya tuh. Pak Jokowi sering kali ditipu oleh birokrasi yang betul-betul nggak ngerti apa yang terjadi di Eropa tuh atau di dalam isu lingkungan. Ya, dan yang penting juga saya kira harusnya kan Pak Jokowi juga pastilah sudah dapat masukan dari embassy di sana, kedutaan besar kita di Jerman. Karena sekarang ini soal supply energi itu menjadi isu sensitif di Jerman berkaitan dengan perang Ukraina tadi itu ya. Karena pasokan Ya, pasokan dari gas dari Rusia itu juga mengalami hambatan, dan ketika kemudian eh, eh, ketika Amerika mengajak memboikot terutama pasokan gas dari Jerman, ya Jerman menolak karena dia bisa ditawur oleh rakyatnya sendiri begitu. itu dilemanya begitu. Nah, Pak Jokowi mestinya baca dilema itu. Di Indonesia mumpung jauh dari pusat perang, ya mungkin milenial Indonesia menganggap oke lah, kita masih perlu sedikit menggali potensi dari fuel fosil itu. Dan kan Ibu Sri Mulyani juga yang udah kasih semacam poin bahwa jangan ganggu kita karena kita lagi membangun. Jangan pakai standar Eropa untuk menghalangi Indonesia memanfaatkan fosil fuel ini. Tetapi itu kan diplomasi, mestinya ada ketentuan etis bahwa Indonesia pasti akan hentikan. Itu yang membuat millennials akan puji Pak Jokowi ini. Jadi sebetulnya ini ngaconya itu pidato Presiden Jokowi kemarin itu karena nggak ada point of view dari millennials. Padahal isu lingkungan di seluruh dunia itu ada point of interestnya adalah masa depan, politics of hope, dari the so-called millennials ini kan. Ya, ya. Oke, saya kira ada dua soal ini ya. Satu soal komunikasi presiden, yang kedua tadi soal isu yang dibawa. Dan saya kalau menyimak pidatonya Pak Jokowi, kalau dari sisi isu itu banyak sekali yang juga saya khawatir janji-janji palsu. Misalnya soal penanaman mangrove, katanya akan menjadi yang terbesar di dunia, misalnya begitu. Ini klaim-klaim itu, dan dia menyatakan itu bahwa kita tidak sedang berbicara tentang apa yang kita kerjakan, tapi kita kerja dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita bicarakan gitu. Dalam bahasa Inggris Pak Jokowi menyebutnya seperti itu. Nah, tetapi kan di dalam negeri pasti orang juga langsung tahu apa yang justru yang terjadi di Indonesia adalah banyak sekali apa yang dikatakan tidak dikerjakan oleh Pak Jokowi. Ya itu kalau bilang mangrove ya dengan gampang orang potret aja tuh Teluk Jakarta tuh ya, mangrove-nya udah jadi villa-villa kok di situ tuh jadi tempat parkir yacht oligarki. Jadi itu poinnya. Dan kalau dibilang Indonesia lo mangrove itu pertama kali diajarkan ditanam oleh justru LSM Jepang di sepanjang pantai Jawa itu tuh. Jadi klaim-klaim semacam ini yang dengan mudah jejak digitalnya dibatalkan. Jadi Pak Jokowi sebetulnya kehilangan kemampuan untuk mempromosikan negerinya sendiri melalui hal yang masuk akal. Dan tiba-tiba soal mangrove, isu mangrove kita udah tahu itu Jakarta udah habis dan ditanam ulang tuh. Yang nanam itu bukan Indonesia tuh anak-anak muda yang peduli dengan lingkungan di backup oleh beberapa LSM Jepang tuh yang justru peduli dengan keadaan Indonesia tuh. Sepanjang pantai utara itu Greenpeace sudah bikin riset bahwa itu udah abrasinya udah masuk 10-15 meter mungkin. Jadi itu bohong semua kan jadinya kan. Kan itu yang viral perjalanan sepanjang pantai utara apa namanya tuh yang kemarin itu dibikin oleh Dani. Jadi sekali lagi poin-poin yang diucapkan Pak Jokowi di Eropa di mana semua isu lingkungan tentang Indonesia itu dikenali habis-habisan detail oleh publik Eropa tuh. Jadi Jokowi justru mengucapkan sesuatu yang akan dicibirkan oleh masyarakat hijau Eropa. Iya kan, dan sebenarnya isu Indonesia itu bukan hanya soal batu bara ya. Saya kira Bung Rocky kan banyak sekali eksploitasi sumber daya alam, dan saya kira sekarang yang paling heboh kan soal nikel, dan nikel ini menjadi semacam isu sensitif terutama bagi Eropa juga karena kelihatannya kan di Indonesia ini sudah dimonopoli oleh Cina. Ya itu, di Eropa juga menganggap bahwa ya nikel itu energi masa depan, tapi dia juga terbatas. Dan Indonesia bisa klaim bahwa kita justru karena terbatas, maka kita pastikan itu tidak dieksploitasi habis. Kan beberapa waktu lalu justru mungkin Presiden sendiri yang mengatakan atau pejabat setingkat menteri bahwa nikel Indonesia itu tinggal 10 tahun.
mestinya dikonservasi itu untuk kebutuhan strategis aja. Mungkin diperlukan jenis mineral lain atau logam lain tuh. Tetapi karena tinggal 10 tahun, maka berlomba-lomba lah oligarki ini menguras habis. Karena mumpung tinggal 10 tahun, Pak Jokowi masih bisa keluarin izin-izin perpanjangan usaha kan. Dan kita tahu perpanjangan usaha itu hanya pada 3-4 pemain utama kan. Kalau kita bilang siapa pemain nikel, paling 3-4 orang tuh nggak ada efeknya pada apa namanya di bid, di lelang secara masuk akal. Ini kan kartel. Lain kalau betul-betul nikel itu dimanfaatkan pengelolaannya, eksploitasinya itu melalui kompetisi yang fair, semua bisa masuk. Ini udah dikuasai, maka diminta diperpanjang. Karena tahu bahwa, oh itu nikelnya udah habis, sementara pabrik baterai juga dikuasai oleh pemain yang sama. Jadi dari hulu ke hilir ini, nikel itu dikuasai oleh kartel. Karena itu mereka memonopoli itu. Itu saya kira juga yang dikenali oleh Eropa dan ditegur sebetulnya soal-soal ini di konferensi Davos bulan Januari. Bahwa jangan energi yang disebut terbarukan tidak bersih karena tidak melalui kompetisi bisnis yang Oke. Baik, Bung Rocky. Nah, itu kan saya kira tadi Anda ini saya kira berkaitan juga ya soal tadi. Saya bertanya-tanya memang ini apa betul-betul semacam mata Pak Jokowi salah membaca data gitu atau ada seperti Anda sebutkan tadi, oh ini berkaitan dengan konsesi kan gitu ya. Kalau 2025 itu kan berarti tinggal 2 tahun lagi di Bang. Tapi kalau sudah 2020 jangan-jangan itu pas dengan hitungan para pemain di batubara ini ya pas tahun 2050 itu bukan dihapuskan tapi memang cadangan kita mungkin udah habis gitu. ya kalau Jokowi bilang 2025 itu artinya ada kontrak sampai 2026 yang bakal nggak dipercaya lagi kan. Ya, Jadi ya. sebetulnya ini ya bukan pada aspek etisnya itu. Dan itu artinya ucapan Pak Jokowi akan dibatalkan oleh mereka yang memegang konsesi itu. Nah itu intinya tuh. Tapi Pak Jokowi kan mesti di brief dengan baik. Kan mesti Pak Jokowi kalau dia baca kok 2025 ya. Mungkin dia ingat loh, barusan kemarin kita rapat bahwa pemain-pemain di ekstraktif itu minta diperpanjang konsesinya kan. Jadi nggak konsisten. Hanya untuk memuji-muji Eropa misalnya kami cuma sampai 2025 kok. Itu kan Eropa bilang Anda tipu. Kita tahu kontrak-kontrak ekstraktif itu sampai 2050. Ya. Gitu. Yes. Oke. Jadi jangan ini kita nggak boleh lihat semata-mata ini persoalan mungkin Pak kalau salah ketik itu typo tapi ini mungkin salah baca gitu ya. Bukan semata-mata soal itu. Ini ada soal kepentingan-kepentingan bisnis yang kemudian itu bisa dirugikan akibat statement dari Pak Jokowi itu dan bagaimanapun juga nanti itu karena pidato formal dari seorang presiden kan pasti akan ditagih oleh komunitas internasional. Ya itu akhirnya komunitas internasional baca lagi. Oh, ternyata Indonesia itu konflik. Presiden bilang 2025, pebisnis bilang 2050. Yang mana yang benar? Maka tertunda lagi investasi mau. Jadi konyol banget. Cara mengelola isu aja nggak bisa. Jadi udahlah itu makin lama orang anggap ya Indonesia memang nggak ada kejelasan tuh. Jadi itu kesimpulannya. Jadi Hannover Fair itu jadi semacam apa namanya tuh showcase aja tuh. Apa namanya estalase untuk majang. Sementara yang real itu justru diketahui oleh pebisnis Eropa melalui aktivitas LSM. Ya. Dalam soal lingkungan, itu pebisnis Eropa itu pakai data LSM, Greenpeace lah, segala macam tuh. Bukan data pemerintah. Data pemerintah dianggap ya ini data oligarki. Ya. Kalau sinyalemen Anda seperti itu, menurut saya bukan lagi ini semacam Pak Jokowi salah data saja, tapi ini bisa jadi disebut sebagai bukan Hannover Fair, tapi Hannover Affair. Itu lebih tepat tuh Hannover Affair kan di dalam banyak tipu-tipu itu kira-kira itu dan pasti akan dibongkar oleh semacam di ekonomis nanti itu dikeluarin lagi dari ternyata Indonesia bikin Hannover Affair bukan Hannover Fair. Yes, oke, baik. Itu judul yang bagus tuh. Yes. Oke, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%. Nah, ini seperti ini. Kalau ini 0% harus fair betul. Yes, oke. Yep.